Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah ada di minggu terakhir di bulan Februari ini. Bapak Ibu, saya sudah sampaikan bahwa di bulan Februari ini kita akan belajar tentang kasih ya. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya harus hidup di dalam kasih. Ya, mengasihi seperti Allah sudah mengasihi kita, seperti Kristus sudah mengasihi kita. Minggu lalu kita belajar mengasihi dengan kasih yang radikal seperti itu ya. Dan itu akan menuntun kita kepada kehidupan yang berbuah-buah. Nanti di bulan 3, bulan Maret kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana sebagai orang-orang percaya yang pada bulan 1 kita belajar tentang dasar iman yang teguh, yang memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang beriman kepada Yesus Kristus, yang dikuatkan oleh Roh Kudus ya, yang bersandar kepada firman Allah, yang hidup di dalam kasih, maka hidupnya pasti berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup yang benar-benar menjadi berkat bagi sesama manusia, bagi hormat dan kemuliaan Tuhan Allah kita. Dan sebagaimana pagi tadi saya sampaikan, kita akan belajar tentang bagaimana kita menjadi sesama manusia bagi orang-orang yang membutuhkan. Bagaimana kita menjadi sesama menjadi sesama yang mengasihi. Kalau tadi pagi saya ambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 31 tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Sekarang saya akan mengajak kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Haleluya, puji Tuhan, silakan duduk. Sebagai orang percaya, kita sering berbicara tentang kasih. Bahkan dalam 1 bulan ini, Bapak Ibu ya, kita berbicara tentang kasih. Sempat tadi ada yang cerita sama saya, ada satu jemaat yang mengatakan, ini Om Doni kok ngomong kasih terus. Memang kita sedang belajar tentang kasih. Sebab tanpa kasih, segala sesuatu tidak ada artinya. Amin. Kasih adalah hakikat Allah, kasih adalah jati diri Allah. Dan kalau kita menjadi milik Allah, menjadi umat Allah, anak-anak Allah, maka kita juga harus hidup di dalam kasih. Nah, kita sering berbicara tentang kasih. Kita suka menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan kasih. Kita menghafal ayat-ayat tentang kasih. Kita suka dengan itu semua. Kita berdoa supaya Tuhan melimpahkan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Seringkali dalam doa penutup saya berdoa, Tuhan tambahkan kasih jemaat kepada Tuhan. Kasih jemaat kepada sesama. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita telah benar-benar menghidupi kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah benar-benar kita menerapkan kasih itu mulai dari keluarga kita, gereja, lingkungan di sekitar kita? Apakah kita mau menjadi sesama manusia bagi orang-orang yang membutuhkan?
Apakah kita mau menjadi sesama manusia yang mengasihi seperti seorang Samaria yang murah hati itu? Seorang yang memiliki hati yang penuh belas kasihan ketika melihat seorang Yahudi yang dirampok habis-habisan, yang dipukul dan ditinggalkan di pinggir jalan setengah mati. Maka orang Samaria ini, dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia mendekati orang itu, membalut luka-lukanya setelah memberikan anggur dan minyak pada luka-luka itu. Dia mengangkat dia di keledainya, membawanya ke penginapan, merawat dengan baik dan memberi biaya 2 dinar untuk perawatannya. Dan dia berkata, kalau ada yang kurang dari biaya ini, aku akan membayar kembali kepadamu. Bapak Ibu, kita suka bicara tentang kasih. Menyanyikan lagu-lagu tentang kasih. Mari kita juga mau hidup di dalam kasih. Amin. Mari kita mau menjadi sesama manusia bagi keluarga kita. Bagi gereja ini. Bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Salah satu tantangan terbesar bagi orang Kristen adalah mengasihi bukan di perkataan ya. Mengasihi bukan dengan lidah, bukan sekedar teori atau sekedar perasaan, tetapi bagaimana kita mengasihi dalam tindakan yang nyata. Sekali lagi menjadi sesama bagi siapa saja, ya, bagi siapa saja. Ini kasih yang radikal, tidak pilih-pilih. Bagi siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita. Bapak Ibu dalam hidup ini seringkali kita melihat di depan kita ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita menolongnya atau kita mengabaikannya? Tidak jarang kita melihat ada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, tetapi kita seringkali pilih-pilih saudara. Mana yang akan saya bantu? Mana yang akan saya tolong? Kan begitu. Tak jarang kita melihat ada orang-orang di depan kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Tetapi karena repot, karena sibuk, kita tidak mau terbeban dengan persoalan-persoalan lain. Kita merasa itu bukan urusan kita, maka kita tidak mengulurkan tangan untuk menolong. Sore ini, mari kita belajar bersama-sama dari ayat-ayat ini. Bagaimana kita menjadi sesama manusia bagi orang-orang yang membutuhkan. Mau Bapak Ibu? Amin. Karena barang siapa mengatakan mengasihi Allah tetapi membenci sesamanya, mengabaikan orang-orang yang membutuhkan, dikatakan dia munafik. Dia menipu dirinya sendiri. Mari kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mewujudkan kasih itu dalam tindakan nyata di keseharian hidup kita. Ada setidaknya 3 prinsip utama yang saya mau sampaikan dari ayat-ayat ini. Ya, berkenaan menjadi sesama dengan menyatakan kasih yang sejati. Yang pertama, perhatikan Bapak Ibu. Mari kita menjadi sesama dengan kasih yang sejati dalam arti kita mengasihi dengan kasih yang berkorban. Minggu lalu saya sudah tekankan ini. Tapi saya mau mengungkapkan kembali dalam perspektif teks ini. Karena memang Alkitab menunjukkan menjadi sesama itu harus dengan kasih yang berkorban. Ayat yang ke-16 kita baca lagi. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ayat yang selanjutnya mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Mana amennya? Saudara, wajib. Kalau Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk keselamatan jiwa kita, dikatakan kita wajib menyerahkan nyawanya untuk kita. Maaf, untuk saudara-saudara kita. Ini kasih yang berkorban. Kasih yang sejati itu selalu dicirikan dengan tindakan dan pengorbanan Bapak Ibu ya. Bukan sekedar di bibir, bukan sekedar simpati di perkataan, bukan sekedar perasaan hangat ya, bukan sekedar emosi,
Tetapi kasih yang sejati itu adalah kasih yang dicirikan dengan tindakan nyata. Kasih yang dicirikan dengan pengorbanan. Yesus mengasihi kita dan ditunjukkan dengan tindakan yang nyata. Dia telah rela mati memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Ini kasih yang penuh dengan pengorbanan. Demikianlah kita seharusnya sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mau menjadi sesama bagi orang-orang yang membutuhkan, nyatakan itu dalam tindakan. Amin. Bukan sekedar di bibir, tetapi dalam perbuatan kasih, bahkan perbuatan yang penuh pengorbanan. Bapak Ibu, kasih yang hanya di dalam perkataan itu tidak memiliki kuasa apa-apa, tidak memiliki dampak apa saja, tidak memiliki dampak apa-apa. Ya, sekali lagi, kasih tanpa perbuatan, tanpa pengorbanan, tidak ada gunanya, tidak ada artinya, tidak akan mendatangkan perbedaan sama sekali. Mari kita belajar untuk menjadi sesama dengan kasih yang bercirikan tindakan dan pengorbanan. Berikutnya coba lihat teladan Tuhan Yesus, Bapak Ibu ya. Ya, Yesus telah memberikan teladan yang begitu luar biasa bagi kita semua. Bagaimana Yesus telah menjadi teladan kasih yang berkorban. Pertama-tama kita mengingat bagaimana dia telah meninggalkan kemuliaannya. Dia yang adalah firman, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Telah rela mengosongkan dirinya menjadi manusia. Mengambil rupa seorang hamba. Ya. Filipi pasal 2 ayat 6-7. Coba kita lihat Filipi pasal 2 ayat 6-7. Ini kasih dalam tindakan dan penuh pengorbanan. Ya, Filipi pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Allah yang maha mulia, Tuhan pencipta langit dan bumi, rela mengosongkan dirinya. Ini kasih yang nyata dalam tindakan. Ini kasih yang penuh dengan pengorbanan. Bapak Ibu, kasih sejati itu tidak berpegang pada hak, tidak berpegang pada kenyamanan pribadi, tetapi justru rela merendahkan diri demi kepentingan orang lain. Bapak Ibu mau capek untuk orang lain? Mau susah untuk orang lain? Istri-istri mau capek buat suami? Kok jawabannya? Suami-suami mau capek buat istri? Jangankan capek, mati aja ayo gitu ya. Ayo, orang tua habis-habisan untuk anak-anak. Memang begitu seharusnya. Anak-anak habis-habisan buat orang tua, kan begitu ya. Ini penting loh Bapak Ibu ya. Yesus merendahkan dirinya. Kemudian lihat, dia mengorbankan dirinya di kayu salib loh Bapak Ibu. Ini kasih yang penuh dengan pengorbanan. Yohanes 15 ayat yang ke-13 coba kita baca. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang seperti ini ya. Luar biasa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Wow. Yesus tidak hanya memberikan kemuliaannya, tidak hanya memberikan kenyamanannya, posisinya sebagai Allah yang patut dipuji untuk selama-lamanya. Tetapi dia memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Makanya dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih yang seperti itu. Dia tidak hanya berkata I love you. Ya, tetapi dia benar-benar telah memberikan dirinya untuk mati memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Bapak Ibu, kasih yang sejati itu membutuhkan pengorbanan. Kalau Bapak Ibu mengasihi pekerjaan Tuhan, pelayanan itu penuh dengan pengorbanan. Kalau mau cari nyaman, itu bukan pelayanan. Pelayanan selalu dinyatakan dalam pengorbanan.
Jika Yesus mengasihi kita dengan kasih yang nyata dalam tindakan, kasih yang penuh pengorbanan, bagaimana kita Bapak Ibu? Apakah kita hanya mau mengasihi ketika kita nyaman, kita mendapat keuntungan, pelayanan, kalau baik-baik saja, semangat, ada masalah, mundur. Sekarang ini orang susah didisiplin ya. Eklesia ini luar biasa loh. Jadi choir aja pakai kebaya saudara, lebih susah geraknya ya. Mau pakai celana panjang, jangan mimpi. Nanti ibu gembala ngangkat tangannya begini. Saya kepingin khotbah pakai kaos koblong saudara, pakai jas ganteng, lebih ganteng mungkin saya. Halo, pemain musik ini gebuk drum, enak mainnya, pakai dasi, nggak enak om. Tapi itu kasih, masa saudara main musik untuk Tuhan nggak mau berdasi? Haleluya. Amin. Nanti kebaktian, maunya pakai yang baju olahraga. Kan repot saudara ya. Sekarang ini susah. Ya, ke gereja pakai baju olahraga, olahraga pakai jas. Wah ini susah ini. Bapak Ibu selalu ada pengorbanan. Amin. Amin. Apakah kita mau yang nyaman gitu ya? Memang semua yang casual itu nyaman, tapi yang casual itu ada tempatnya Bapak Ibu ya. Semua ada tempatnya. Kalau sudah berhadapan dengan Tuhan, nggak ada casual, resmi Bapak Ibu ya. Memakai baju putih, lenan putih, berpakaikan kemuliaan. Imam-imam itu kalau melayani itu pakai baju imam saudara. Bahkan tidak sembarang orang Yahudi menghadap Tuhan dengan sembrono. Bukan saya berkata baju yang mahal, baju yang mewah, tetapi kita menggunakan kostum yang sesuai dengan kebutuhan. Amin. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu saya di rumah pakai celana pendek itu wajar. Pendeta kok pakai celana pendek? Ya iya loh. Lagi tidur saya masa pakai jas. Tapi kalau saya khotbah pakai celana pendek, nah itu jadi persoalan. Amin. Kok jadi mengarah ke sana ya? Geri kipas-kipas. Tapi memang tumben, malam ini kok agak panas ya. Saya nggak tahu atau karena khotbahnya panas. Bapak Ibu, apakah kita mau menolong orang lain? Jika itu mengganggu kenyamanan kita, jika itu melukai diri kita, apakah kita mau menolong orang lain? Haleluya. Apa kita bersedia mengorbankan waktu kita, tenaga kita, harta kita untuk menolong sesama kita? Inilah kasih Kristus yang harus kita teladani. Menjadi sesama dengan kasih yang sejati, kasih yang dicirikan dengan tindakan, kasih yang dicirikan dengan pengorbanan. Sekali lagi, kasih bukan apa yang dapat kita katakan, tetapi tentang apa yang bisa kita berikan. Kasih bukan tentang apa yang dapat kita terima, tetapi apa yang kita korbankan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetapi justru berkorban untuk kebaikan pihak lain. Ini kasih Kristus. Begitulah kita seharusnya menjadi sesama. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan yang berikutnya, kita ini dipanggil untuk mengasihi dengan pengorbanan. Ya. Dikatakan kita wajib memberikan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Apa arti perintah ini? Wajib memberikan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Apa artinya itu? Bukan berarti bahwa kita harus benar-benar mati secara fisik. Tidak saudara. Jadi ini bukan soal kematian fisik, mati secara fisik, tidak. Tetapi ini berbicara tentang bagaimana hidup dalam sikap pengorbanan diri, mengosongkan diri, tidak mencari kepentingan diri sendiri, mati terhadap kedagingan ini, tidak ingin mendapat pujian, tidak mau mencari keuntungan pribadi, tetapi mau mematikan semua keinginan daging untuk memberkati orang lain. Amin.
Ini yang disebut mati. Memberikan nyawa untuk saudara-saudara kita. Mau mengalami kesusahan untuk orang lain. Mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Rela melepaskan hak pribadi demi menolong sesama. Itulah yang diteladankan Yesus bagi kita. Mari Bapak Ibu. Ya, kalau kita mau menjadi sesama, mau enggak mau kita akan mengorbankan waktu untuk orang lain. Pasti itu. Ya. Mau jadi berkat buat sesama, pasti mengorbankan kenyamanan kita. Mengorbankan waktu istirahat kita. Merepotkan kita. Makanya jangan ngomong, maaf ya ngerepotin. Bersyukur kalau kita masih bisa repot untuk orang lain, karena itu kasih karunia bagi kita. Amin. Jangan ngomong, maaf Om Doni ngerepotin. Enggak, ya memang harus repot. Kalau enggak repot, saya enggak melayani. Kalau saya tidak melayani, saya enggak jadi seperti Yesus. Kata Paulus, aku suka menambahkan goresan luka di tubuhku untuk menggenapkan penderitaan Yesus untuk jemaatnya. Apakah kita memiliki pikiran yang seperti itu Bapak Ibu? Ya. Bagaimana kita mau mengorbankan harta untuk menolong orang yang berkekurangan. Ya banyak orang Kristen diberkati secara materi, tetapi pertanyaannya, mau enggak dia berbagi untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongannya? Bapak Ibu sekali lagi, menjadi sesama bagi manusia bukan soal merasakan simpati, berempati, turut merasakan yang kamu alami, tetapi tanpa tindakan untuk menolong, tanpa tindakan untuk memberkati. Menjadi sesama artinya siap berkorban. Amin Bapak Ibu. Tidak mementingkan diri sendiri. Peduli, peka terhadap kebutuhan orang lain. Bertindak, bahkan sekalipun kita harus berkorban. Nah yang berikutnya, ternyata menjadi sesama dengan kasih yang sejati itu membutuhkan keberanian dan ketulusan Bapak Ibu. Wah, hanya orang-orang yang berani dan tulus yang mau menjadi sesama manusia bagi orang-orang yang berkebutuhan. Ya lihat, imam dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik, yang murah hati itu, imam itu enggak punya keberanian. Dia lihat dari jauh. Ada orang celaka. Dia nggak mau ambil resiko, dia nggak punya keberanian, dia takut menajiskan dirinya dengan luka-luka orang itu, dia takut mungkin penjahatnya masih ada di situ, lalu dia menyimpang dan segera pergi meninggalkan orang itu. Seorang Lewi juga seperti itu, dia melihat dari seberang jalan, jangan-jangan masih ada bahaya, aku nggak mau repot dengan orang itu, sudah ada yang menunggu aku di Yeriko, lalu dia segera pergi meninggalkan orang itu. Tapi tidak dengan orang Samaria yang murah hati. Dia punya keberanian untuk menolong dan dia punya ketulusan untuk menolong. Amin Bapak Ibu. Jadi sesama itu harus berani, harus tulus. Ini menjadi penting bagi kita semua. Apakah kita seperti orang Samaria yang baik hati itu atau bagaimana? Mari kita juga dipanggil untuk memiliki kasih yang seperti itu. Kasih yang dicirikan dengan tindakan dan pengorbanan. Kasih yang tidak mencari kepentingan diri sendiri. Kasih yang punya keberanian untuk bertindak. Kasih yang motivasinya tulus. Dan hanya dengan demikian kita dapat menjadi sesama bagi orang lain yang membutuhkan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita. Amin. Hal yang kedua Bapak Ibu. Menjadi sesama dengan kasih yang sejati itu harus diwujudkan dalam perbuatan bukan sekedar kata-kata. Saya menegaskan ini karena ini sangat penting ya. Saya melihat di ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Coba perhatikan itu. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih dapat tetap di dalam dirinya?
Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak Ibu, dari ayat ini saya hanya mau mengatakan, saya mau mengatakan bahwa jangan hanya kita fasih berbicara tentang kasih, tetapi nyatakan kasih itu dalam perbuatan. Amin. Ya, kita ini seringkali fasih. Kalau ngomong kasih, kita ini pandai berbelasungkawa, ya, ikut merasakan, ikut berduka, dan kita gampang melakukan itu karena kita tinggal forward aja ke grup WA. Halo? Kalau ada kedukaan, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Papa tercinta dari saudara kita yang kekasih, bla 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 bla, turut pleng pleng pleng, tapi pas waktu penghiburan nggak muncul, saudara. Halo? Ya, saya di favorit saya, maksudnya di favorit apa itu yang namanya itu? Stiker-stiker itu ada, turut berduka cita, keluarga dikuatkan oleh Tuhan. Ya. Apalagi kalau ulang tahun, saya paling banyak dapat stiker, tapi kadonya nggak ada. Loh iya, kalau sudah tanggal ulang tahun saya, stikerku banyak di WA itu, saudara. Semua keluarga, tidak hanya satu, ada yang 2, ada yang 3, 1 orang itu. Tapi kok kadonya enggak dipaket ya. Enggak, saya tidak minta, saudara. Tapi kalau diberi apa boleh buat. Sama juga toh, kalau saudara ulang tahun, saya kasih stiker, tapi saya enggak kirim kado kan. Tapi saya terus berdoa loh, saudara. Jangan hanya fasih berbicara tentang kasih, tetapi nyatakan itu. Lihat, kalau orang punya harta duniawi, melihat saudaranya berkekurangan, tetapi menutup pintu hatinya dan tidak memberi pertolongan, bagaimanakah mungkin kasih Allah tetap ada di dalam dirinya? Makanya ditegaskan, mari mengasihi bukan dengan simpati, perasaan saja, perkataan saja, lidah saja. Tapi lakukan sesuatu untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ya, mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jangan sekedar mengucapkan simpati atau kirim stiker dan lain sebagainya. Tapi lakukan sesuatu untuk memberkati orang itu. Amin. Siapa saja. Maka saya percaya hidupmu akan jadi berkat. Saya yakin saudara akan bawa jiwa untuk Tuhan. Kalau kita nggak melangkah, kita nggak akan bawa jiwa. Saya tadi senang waktu ibadah di Sion Mangli. Ada seorang yang belum terima Yesus secara pribadi tetapi mau ke gereja, mau mendengarkan firman. Karena ada orang yang dekat dengan dia, jemaat yang mengasihi dia. Pak, saya mau ikut ya. Ikut saudara, ikut ke gereja, ikut dengar firman. Kalau kita menunjukkan kasih, kita bisa membuka pintu untuk pemberitaan Injil. Amin. Ini penting bagi kita. Nah, kasih yang tidak berbuat apa-apa, itu adalah kasih yang mati, Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita memiliki materi, tapi kita nggak menolong, itu nggak ada artinya, itu kasih yang mati. Tuhan itu memberkati kita bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk kesenangan kita sendiri, bukan untuk foya-foya, tetapi agar kita menjadi saluran berkat bagi hormat dan kemuliaan Tuhan Allah kita. Bagaimana Allah bisa dimuliakan dalam kehidupan kita? Ya kalau song leader itu gampang ya, beri kemuliaan buat Tuhan, diminta tepuk tangan semuanya, semua kita bisa tepuk tangan. Tapi yang memuliakan Tuhan itu kalau kita berbuat baik, menolong orang, disitulah Tuhan dipermuliakan ketika melihat kebaikan kita. Amin. Oh, Tuhan ini wong Kristen itu baik ya. Lihat loh anak-anaknya selalu berbuat baik. Bukan tidak boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi hal yang memuliakan Tuhan adalah
berbuat baik. Ingat kata Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang kelima. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan dengan demikian orang memuliakan Bapamu yang di surga. Coba kita lihat Yakobus pasal 2 ayat 15 sampai 16. Yakobus pasal 2 ayat 15 sampai 16. Ya, demikian firman Tuhan. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Maksudnya apakah gunanya kata-kata yang baik itu? Ya. Apakah gunanya salam yang baik itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu, kata-kata, ucapan simpati, dan lain sebagainya, tanpa perbuatan, tanpa tindakan dalam pengorbanan, itu semuanya tidak berguna. Tidak akan menolong siapapun juga. Hanya tindakan nyata dalam pengorbanan yang akan benar-benar menolong orang. Sekali lagi, kasih tanpa tindakan adalah kasih yang mati. Amin Bapak Ibu. Yang berikutnya, Yesus, kita lihat contoh Yesus. Yesus itu selalu bertindak. Dalam beberapa momen, Yesus itu tidak hanya berkeliling untuk mengajar Bapak Ibu ya. Tetapi Yesus juga bertindak untuk menolong. Saya tidak akan membacakan ayat-ayatnya. Tentunya kita semua ingat ketika Yesus diikuti oleh 5.000 orang yang mendengarkan ajarannya. Ketika sore sudah mulai tiba, Yesus tidak membiarkan mereka pulang dengan kelaparan. Dia berkata pada murid-muridnya, beri mereka makan. Guru, uang 200 dinar pun tidak cukup untuk memberi makan orang sebanyak ini. Enggak kasih makan. Guru, hanya ada 2 ekor ikan dan 5 ketel roti. Bawa sini. Katanya Bu Happy tadi nyanyi, ada masalah, ada Yesus beres, kabeh. 2 ekor ikan, 5 ketel roti, dengan berkat Tuhan cukup dimakan 5.000 orang. Tidak hanya makan biasa-biasa, tetapi makan sampai warak, saudara. Sisanya berapa? 12 bakul. Semoga yang 12 bakul tidak jadi rebutan untuk dibawa pulang. Tidak tahu, pada waktu itu ibu-ibu suka bawa kresek, tidak. Tapi Yesus selalu bertindak. Ketika ada orang-orang sakit, Yesus mengulurkan tangan untuk menyembuhkan orang-orang itu. Orang berdosa yang hendak dihakimi oleh masa, dibebaskan oleh Tuhan dan diberi pengampunan. Ini kasih yang bertindak Bapak Ibu ya. Yesus tidak hanya mengatakan I love you, aku mengasihi engkau. Tetapi menyatakan dalam tindakan yang nyata dan penuh dengan pengorbanan. Mari, Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yesus turun ke bumi. Dan memberikan nyawanya bagi kita semua. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh mengaku mengikut Yesus, maka kita juga harus mengasihi sesama kita seperti Dia telah mengasihi kita. Mari, jangan hanya mengasihi dengan perkataan, mengasihi dengan lidah, seperti kata Rasul Yohanes tadi. Tapi tunjukkan kasih itu dalam tindakan yang disertai dengan pengorbanan. Mari, beranilah bertindak ketika kita melihat kebutuhan orang lain. Amin Bapak Ibu. Jangan hanya diam. Jangan ragu. Jangan hanya berkata, Tuhan berkati orang itu, padahal kita punya sesuatu untuk menolong orang itu. Jadilah saluran berkat untuk orang lain. Ya, kalau saudara menjadi saluran berkat, saudara akan terus diberkati oleh Tuhan. Jangan menunda untuk berbuat baik.
Seringkali kita suka menunda-nunda, mungkin bukan sekarang, tetapi besok. Sebelum besok, jangan sampai almarhum atau almarhumah. Gitu ya. Jangan tunda-tunda. Seringkali kita menunda perbuatan kasih. Karena ada begitu banyak alasan. Nanti kalau saya sudah punya banyak, nunggu banyak malah nggak sampai banyak-banyak saudara ya. Kata Amsal, janganlah menahan kebaikan dari orang yang berhak menerima, tapi ulurkan tangan. Ulurkan tangan bagi orang-orang yang membutuhkan. Yang terakhir Bapak Ibu, bagian yang ketiga, menjadi sesama dengan kasih yang sejati, itu adalah bukti nyata dari iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka itu akan terlihat dari kasih kita kepada sesama. Terlihat bahwa kita menjadi sesama bagi orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Kita sudah membaca tadi di ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18, ya. Bahwa kasih yang kita lakukan itu menjadi bukti dari kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Kalau ada Yesus dalam kehidupan kita, pasti ada kasih dalam kehidupan kita. Sebab Yesus adalah kasih. Kalau ada kasih dalam kehidupan kita, maka pasti ada perbuatan kasih. Dan dalam pengorbanan pun kita bisa melakukannya. Bapak Ibu, kasih itu sebagai bukti kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Saya mau katakan bahwa kasih itu bukan sekedar perintah moral atau etika Kristen yang harus kita jalankan. Kasih itu cerminan bahwa Yesus itu ada di dalam hidup kita. Kalau ada Yesus, bukan hanya semua masalah beres kabeh. Kalau ada Yesus, hidup kita penuh kasih sayang. Amin. Ingat, buah roh pertama-tama adalah kasih. Kalau enggak ada kasih, enggak ada Roh Kudus dalam dirinya, enggak ada Yesus. Kemudian buah roh adalah sukacita, kesabaran, kebaikan, kemurahan, lemah lembut, penguasaan diri. Jadi mengasihi bukan sekedar perintah moral, bukan sekedar etika Kristen yang harus kita jalankan. Kalau perintah moral ada banyak orang yang berusaha melakukan itu tetapi menjadi beban, menjadi pergumulan karena dia tidak memiliki Yesus. Bapak Ibu, kita sama sekali tidak akan bisa menghasilkan kasih kalau tidak ada Yesus dalam kehidupan kita. Kasih yang sejati tidak pernah berasal dari manusia. Saya sampaikan di minggu pertama itu di bulan ini. Kasih itu selalu berasal dari Tuhan. Amin. Dan kasih yang ada dalam diri kita, perbuatan kasih kita, itu mencerminkan bahwa Allah ada di dalam kehidupan kita. Makanya pemudi-pemudi kalau cari pasangan, lihat dulu, penuh kasih enggak? Mungkin tidak seganteng saya, tapi kalau penuh kasih, pilih dia. Bercanda aja. Saya memang ganteng, tapi di mata istri saya. Amin. Pria-pria juga begitu. Lihat, hidupnya penuh kasih enggak? Ada sukacita enggak? Ada damai sejahtera enggak? Ada kesabaran enggak? Kalau pacaran cari gara-gara. Kalau dia meledak-ledak, tinggalkan saja. Loh iya loh, bahaya loh. Ya kan? Ya bukan seperti itu, maksudnya ini hanya contoh aja. Ya kalau meledak-ledak dinasihati, bawa sama saya. Enggak. Tapi intinya begitu ya. Tindakan kasih kita itu mencerminkan kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 tadi. 1 Yohanes 3 ayat 16 tadi. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Artinya kalau kita telah menikmati keselamatan itu, menikmati kehadiran Yesus dalam kehidupan kita melalui pengampunan dosa, maka kita akan dapat mengasihi sesama seperti Yesus sudah mengasihi kita.
Bapak Ibu, kalau kita benar-benar hidup di dalam Kristus, maka kasih kita kepada sesama itu tanda bahwa kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Yohanes 13 ayat 35, harus dibaca ini. Yohanes pasal 13 ayat 35. Ya, demikian firman Tuhan. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih bukan sekedar perintah, tetapi bukti bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang sejati. Bukti ada kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Jika kita mengaku beriman, tetapi kita tidak memiliki kasih, maka iman kita dipertanyakan. Kasih yang sejati yang kita nyatakan itu merefleksikan kasih Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Kemudian saudara, iman tanpa kasih adalah iman yang mati, kan begitu ya. Ya. Tadi saya sudah baca di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jikalau iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Maksudnya begini, kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, hidup Bapak Ibu akan menghasilkan kasih yang nyata. Kasih itu adalah sesuatu yang wajar bagi orang Kristen, sesuatu yang normal. Orang Kristen melayani dengan pengorbanan itu memang sudah seharusnya. Itu bukan sesuatu yang patut dibangga-banggakan, itu biasa. Tapi kalau orang Kristen gak mengasihi, itu yang tanda tanya besar. Amin. Kalau gula manis itu biasa Bapak Ibu. Tapi kalau gula asin, mungkin saudara salah lihat, itu garam. Amin. Ada gula pahit? Gak ada. Semua gula itu manis. Mau gula aren, mau gula jagung, mau gula pasir, gula tebu, manis. Orang Kristen pasti ditandai dengan kasih. Orang Kristen pasti ditandai dengan sukacita, damai sejahtera. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi, iman tanpa kasih itu sia-sia. Jika ingin iman kita nyata dan hidup, mari kita mengasihi. Bukan hanya dengan perkataan, bukan hanya dengan lidah, tetapi dengan perbuatan kita. Karena kasih yang sejati adalah bukti bahwa kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Kasih adalah refleksi dari kasih Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Ingat, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19 dikatakan, kita ini mengasihi karena terlebih dulu Allah sudah mengasihi kita. Amin. Jadi saya tidak mungkin bisa mengasihi saudara kalau saya belum menerima kasih Allah dalam kehidupan saya. Bapak Ibu tidak bisa mengasihi siapapun juga kalau Bapak Ibu belum menerima kasih Allah dalam kehidupan Bapak Ibu saudara. Jadi kasih yang ada dalam diri kita itu refleksi dari kasih Allah dalam kehidupan kita. Cerminan dari kasih Yesus dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kasih itu membuktikan identitas kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, orang yang mengasihi menunjukkan bahwa dirinya lahir dari Allah. Amin. Makanya harus jeli. Apakah yang dilakukan orang kepada kita itu adalah kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih Kristus, kasih yang berkorban, atau ada udang di balik rempeyek. Hati-hati. Bukan iblis, saudara. Atau mungkin iblis juga ya? Oh enggak, itu tanda harus dicek kabelnya. Sampai mana tadi? Tapi jangan salahkan setan ya, karena memang konsentrasi bisa terganggu. Bagaimana kasih membuktikan kita milik Kristus? Karena kasih itu, kalau kita mengasihi, itu menandakan bahwa kita lahir dari Allah. Amin. Orang yang tidak memiliki kasih tidak mengenal Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan.
sebelum ledakan lebih besar. Jika hidup kita benar-benar adalah anak Allah, maka mari kita saling mengasihi. Amin. Jadilah sesama untuk orang-orang yang membutuhkan kita, mulai dari keluargamu. Ya, kasihi. Mungkin di sini ada keluarga ya dengan orang-orang yang membutuhkan perhatian lebih dari kita, lakukan dengan kasih yang besar. Amin. Jangan kita mengaku percaya Yesus, tetapi hidup kita sama sekali tidak mencerminkan Kristus. Ya, mari kita berani mengasihi dengan tindakan yang nyata, bahkan mengasihi orang-orang yang sulit untuk kita kasihi. Seperti tadi saya katakan, jadilah saluran berkat, supaya di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Sama-sama kita berdiri.